Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, tinggal seorang pemuda bernama Ardi yang baru saja kehilangan kakeknya, Empu Gandring. Kakek Ardi adalah seorang pria yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan kemampuan spiritual yang sangat tinggi. Namun, ada sebuah cerita yang beredar di kalangan warga desa bahwa Empu Gandring menyimpan sebuah peninggalan yang sangat kuat dan berbahaya. Peninggalan itu adalah sebuah golok tua yang dikenal dengan nama Golok Singa. Golok tersebut diyakini memiliki kekuatan mistis yang luar biasa dan telah diwariskan turun-temurun di keluarga Gandring. Setelah kematian kakeknya, Ardi pulang ke desa untuk mengurus pemakaman dan mencari tahu lebih lanjut tentang peninggalan kakeknya. Ia merasa penasaran dengan cerita-cerita yang sering didengar tentang golok tersebut, tetapi ia tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar pengaruh benda itu terhadap kehidupan keluarganya. Cerita tentang Golok Singa sudah beredar sejak lama. Konon, golok tersebut bukanlah sekadar senjata tajam biasa. Golok itu dibuat oleh seorang pandai besi legendaris pada zaman Kerajaan Mataram yang memiliki ilmu hitam sangat kuat. Golok Singa dipercaya memiliki roh jin atau entitas yang tertanam dalam bilahnya yang mampu memberikan kekuatan besar kepada pemiliknya, namun dengan harga yang sangat mahal. Pemilik golok ini akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga akan dihantui oleh kekuatan gelap yang tidak pernah bisa dipisahkan. Menurut cerita, golok itu pertama kali ditemukan di sebuah gua yang dalam yang terletak di tengah hutan lebat. Pada saat itu, golok tersebut hanya bisa digunakan oleh orang-orang dengan hati yang kuat dan keberanian yang besar. Namun, siapapun yang mencoba menguasainya tanpa kesiapan spiritual akan terjatuh dalam jerat kekuatan gelap yang ada di dalamnya. Kakek Ardi, Empu Gandring, adalah satu-satunya orang yang diketahui bisa mengendalikan golok tersebut tanpa tergoda oleh kekuatannya. Namun, ia selalu mengingatkan generasi penerusnya untuk berhati-hati dengan golok itu, karena meskipun golok ini terlihat seperti benda biasa, roh yang ada di dalamnya bisa mengendalikan pikiran dan tindakan pemiliknya. Ardi menemukan sebuah petunjuk di rumah lama kakeknya. Di ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu, ia menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Dengan hati-hati, Ardi membuka peti tersebut dan di dalamnya tergeletak sebuah golok tua yang terlihat seperti telah melalui zaman yang panjang. Pegangan golok tersebut dihiasi ukiran singa yang sangat rinci dan terlihat hampir hidup. Bilahnya tajam, namun terdapat goresan-goresan yang aneh, seperti tanda-tanda kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ardi merasa ada sesuatu yang aneh ketika ia memegang golok tersebut. Tiba-tiba, seberkas rasa dingin merasuki tubuhnya, dan suara-suara bisikan terdengar samar di telinganya. Golok itu seperti memanggilnya, seolah-olah Ardi menjadi bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Tapi Ardi tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah dia siap untuk menghadapi kekuatan gelap yang terperangkap dalam golok itu, ataukah golok itu akan mengendalikan dirinya seperti yang dialami oleh pendahulunya? Pada malam pertama setelah menemukan golok, Ardi merasa gelisah. Ia terbangun dalam kegelapan, dikelilingi oleh suara angin yang menderu-deru. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang di sekitarnya. Ketika ia menoleh ke arah meja tempat golok itu disimpan, tiba-tiba golok tersebut terangkat perlahan tanpa sentuhan manusia. Golok singa itu tampak seakan-akan hidup, dan aura gelap yang mengelilinginya terasa semakin kuat. Sebuah suara dalam benaknya terdengar, lembut namun penuh dengan ancaman. "Ambil aku, dan ku beri kau kekuatan yang tak terhingga. Namun, kamu akan membayar harga yang setimpal." Ardi merasa terperangkap dalam permainan ini. Seperti yang pernah diceritakan oleh kakeknya,
Siapapun yang mencoba menguasai golok singa tanpa kesiapan spiritual akan terseret dalam dunia yang tidak bisa dipahami. Namun, dorongan untuk menguasai kekuatan itu terlalu kuat, dan Ardi merasa seakan-akan dirinya tidak bisa menolak. Seiring waktu, Ardi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kekuatan yang diberikannya mulai tumbuh, dan ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, setiap kali ia menggunakan golok itu, ada bayangan hitam yang mengikuti langkahnya, seolah-olah roh jahat dari golok tersebut mengawasinya. Ardi juga mulai mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, yang semakin membuatnya gelisah. Di desa, hal-hal aneh mulai terjadi. Beberapa warga yang mendekati Ardi merasa seakan-akan ada yang tidak beres dengan dirinya. Tumbuhan di sekitar rumahnya mulai layu tanpa alasan yang jelas, dan hewan-hewan yang datang mendekat tiba-tiba jatuh sakit. Bahkan, ada laporan tentang warga yang hilang secara misterius setelah berinteraksi dengan Ardi. Orang-orang mulai berbicara tentang kegelapan yang mengelilinginya. Pada saat itu, Ardi menyadari bahwa ia telah terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Golok singa, dengan segala kekuatan dan godaan yang dimilikinya, telah merasuk ke dalam jiwanya. Malam demi malam, Ardi semakin terobsesi dengan golok singa. Setiap kali ia memegang golok itu, rasa kuat dan berani yang tidak biasa mulai menguasainya. Semakin sering ia menggunakannya, semakin nyata dampak buruk yang ditimbulkan. Namun, dorongan untuk mempergunakan golok itu terasa lebih besar dari apapun, membuatnya tidak mampu menahan diri. Desa mulai merasakan dampak dari perubahan yang terjadi pada diri Ardi. Warga yang dulu mengenalnya sebagai pemuda yang baik, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia berjalan dengan langkah lebih tegap, penuh dengan aura kegelapan, dan wajahnya yang dulu ramah kini sering tampak muram dan gelisah. Pada suatu malam, ketika Ardi tengah berjalan di pinggir desa, ia mendengar suara-suara aneh yang semakin sering terdengar di kepalanya. Suara itu semakin jelas, seperti bisikan halus yang berisi ancaman dan godaan, kekuatanmu akan menjadi tak terhentikan. Tetapi, kamu harus membayar harga yang mahal. Semua yang kamu cintai akan musnah. Malam itu, Ardi berdiri di depan cermin besar yang sudah lama terpasang di dinding rumahnya. Saat melihat bayangannya, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di balik sosoknya yang terpantul, tampak wajah seram, seperti wajah singa yang menakutkan, menyeringai dengan ganas. Tiba-tiba, refleksi itu bergerak tanpa ada kendali, seakan ingin menyerang dirinya sendiri. Ardi terperangah, memegangi golok itu lebih erat, tetapi ia merasa semakin terjerat dalam ilusi. Kehidupan Ardi berubah seketika. Semua yang ada di sekitarnya, mulai dari tanaman yang kering hingga suara gemuruh yang datang dari dalam hutan, menunjukkan bahwa golok itu memengaruhi lingkungan dengan cara yang sangat jahat. Golok singa bukan hanya membawa perubahan dalam dirinya, tetapi juga mempengaruhi seluruh alam di sekitarnya. Satu malam, setelah memegang golok dalam waktu yang lama, Ardi merasa tubuhnya terangkat. Di luar kendali, ia merasa seolah-olah dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat kuat dan penuh dengan kemarahan. Suara dentingan logam terdengar nyaring, dan tiba-tiba tubuhnya terasa lebih berat. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya dihadapkan oleh sebuah sosok yang sangat mengerikan. Sosok itu adalah seekor singa raksasa yang tampak seperti muncul dari bayang-bayang. Tetapi itu bukanlah singa biasa. Wajahnya dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang membara, dengan mata yang bercahaya merah seperti api. Taringnya tajam, dan tubuhnya berkilau dengan aura kegelapan yang sangat menakutkan. Golok singa yang ada di tangan Ardi terasa panas, seakan-akan bergetar dengan kehidupan sendiri. Dan ketika Ardi mengangkatnya,
tubuh singa itu mulai bergerak seiring dengan golok yang digenggamnya. Ardi merasa kesadarannya terguncang, seolah-olah ia tidak lagi mengontrol tubuhnya, melainkan golok dan entitas yang ada di dalamnya yang mengendalikan gerakannya. Lama-kelamaan, Ardi mulai menyadari bahwa singa itu bukan hanya sebuah ilusi. Itu adalah entitas yang hidup dalam golok tersebut, roh kuno yang tertidur selama berabad-abad, dan kini terbangun untuk menguasai dunia melalui dirinya. Kematian mulai mengintai. Berita tentang kematian warga desa yang tiba-tiba menghilang mulai menyebar. Orang-orang yang terakhir kali berinteraksi dengan Ardi dilaporkan hilang tanpa jejak. Para tetua desa mulai merasakan adanya kehadiran kekuatan jahat yang mengancam keselamatan mereka. Mereka mulai bercerita tentang legenda golok singa dan bahaya yang bisa ditimbulkan jika golok itu kembali digunakan oleh seseorang yang tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Suatu hari, Ardi bertemu dengan seorang wanita tua di pasar desa yang dikenal sebagai penjaga tradisi. Wanita itu, dengan wajah keriput dan mata yang tajam, melihat Ardi dengan penuh kengerian. "Kau telah menemukan golok singa, bukan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kekuatan yang ada di dalamnya adalah kutukan. Kau akan mati atau menghancurkan semuanya di sekitarmu jika tidak berhenti menggunakannya." Ardi menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa berhenti," katanya, suaranya penuh keteguhan. "Golok ini memberiku kekuatan yang tak terhingga. Aku tidak akan menyerah padanya." Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam. "Kau tidak mengerti. Kekuatan itu datang dengan harga. Harga yang sangat mahal. Kakekmu tahu itu, dan itulah sebabnya dia menyembunyikan golok itu selama bertahun-tahun." Ardi merasakan ketakutan yang mendalam saat mendengar kata-kata itu. Namun, rasa terikat pada golok itu lebih besar. Golok singa telah menjadi bagian dari dirinya, dan ia tak tahu bagaimana cara melepaskannya. Pada suatu malam, Ardi merasakan perubahan yang sangat mendalam dalam dirinya. Kekuatan yang diberikan oleh golok itu semakin kuat, hingga ia merasa bisa merasakan kekuatan alam semesta mengalir melalui tubuhnya. Namun, semakin besar kekuatan yang ia miliki, semakin jelas pula pengaruh kegelapan yang menguasai pikirannya. Pada saat itu, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Golok singa bukan hanya sebuah benda yang membawa kekuatan fisik, tetapi ia adalah gerbang bagi roh-roh gelap yang haus akan kekuasaan. Ardi merasakan tubuhnya terseret ke dalam dunia yang tidak ia kenali, dunia yang gelap, penuh dengan bayangan dan roh-roh jahat. Di tempat itu, Ardi bertemu dengan sosok yang mengerikan, makhluk berbentuk manusia, namun dengan mata merah menyala dan taring panjang yang menggantung dari mulutnya. Sosok itu mendekat, senyumannya penuh dengan kebencian. "Kau pikir kau bisa menguasai golok itu?" katanya dengan suara serak yang membuat darah Ardi membeku. Makhluk itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba bayangan hitam menyelimuti tubuh Ardi. Ia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang sangat pekat, dan suara-suara aneh mengelilinginya. Kegelapan itu semakin mendalam, dan Ardi tidak bisa lagi melihat apa-apa. Saat itulah, Ardi menyadari bahwa golok itu bukan hanya sebuah senjata atau benda dengan kekuatan fisik. Golok singa adalah pintu menuju dunia lain, dunia yang dikuasai oleh roh-roh gelap. Dan ia, tanpa sadar, telah membiarkan dunia itu memasuki dirinya. Dengan golok di tangan, Ardi harus memutuskan apakah ia akan melawan kekuatan yang mengendalikan dirinya atau menyerah pada nasib yang telah ditentukan. Golok singa membawa pilihan sulit, apakah ia akan mengorbankan semuanya untuk mencari penebusan, ataukah ia akan menjadi bagian dari kegelapan yang akan menghancurkan segalanya yang ada di sekitarnya. Cerita ini berakhir dengan dilema Ardi, apakah ia akan mengakhiri kekuasaan golok dengan mengorbankan dirinya,
Atau apakah ia akan menjadi bagian dari dunia kegelapan selamanya? Namun, keputusan yang ia buat tidak hanya akan menentukan nasibnya, tetapi juga nasib seluruh desa dan warisan keluarga Gandring.